Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan atau membuat sebuah tutorial mengenai bagaimana bagaimana memesan web hosting. Web hosting merupakan sebuah proses yang penting ketika Anda ingin situs Anda itu bisa diakses oleh orang secara publik. Bisa diakses oleh orang dari seluruh dunia selama dia connect ke internet. Oke, kita mulai. Bagaimana cara mencari web hosting? Sebenarnya pilihannya sangat banyak. Anda tinggal cari di Google, tulis saja misalkan web hosting Indonesia. Maka di sini Anda punya banyak pilihan. Ya, ada Google.com, Cloud Google, Anda bisa punya Niaga Hoster, ada web hosting terbaik ID, ada dan domain banyak, rumah web, hostinger dan lain-lain. Setiap penyedia web hosting ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, saya coba contohkan yang ini, saya coba buka. Ini hoster Niaga Hoster Co.id. Kalau Anda lihat di sini ada web hosting Indonesia. Anda bisa lihat ya. Mana paketnya? Oh, ini paket unlimited. Kita lihat paket lain ini. Di sini ada paket dari yang termurah. Ada yang dari 10.000 per bulan biayanya, dan ada yang 40.000 per bulan, ada yang 26.000, ada yang 85.000. Anda bisa bandingkan sendiri paketnya. Untuk paket yang ini Anda bisa lihat bahwa untuk space-nya Anda dikasih 500 MB, bandwidth-nya unlimited, database-nya unlimited, tapi hanya diperbolehkan untuk menghosting satu domain saja. Kemudian untuk paket yang berikutnya fiturnya lebih banyak. Ya. Oke, ini salah satu contoh. Tapi masih ada hosting yang lain, misalkan rumah web, ID web host, ya. Kita lihat rumah web, di sini ada hosting. Oke. Anda bisa lihat di sini ada paket 250 MB penyimpanan dengan per bulannya Rp20.000 per bulan. Dan Anda bisa lihat ya. Kemudian ada lagi ID web host. Anda bisa lihat sini untuk hosting, dia punya paket dari yang paling murah 9.900 per bulan. Ya, kalau dihitung-hitung cuma Rp330 per hari. Ya. Space-nya 400, bandwidth-nya unmeter, artinya tidak diukur. Subdomain unlimited, email unlimited, dan database unlimited. Nah, Anda tinggal bandingkan dulu sebelum Anda mencari sebuah web hosting, ya. Tetapi saya punya sebuah paket hasil kerjasama dengan sebuah penyedia web hosting. Paketnya paket khusus untuk mahasiswa. Penyedianya adalah rumah hosting. Ini kebetulan home base-nya kalau tidak salah di Bandung kantornya. Anda bisa lihat di sini ada paket yang namanya super hemat untuk pemula 200 MB, 10 email tanpa gratis domain dengan biaya 8.000 per bulan. Dan Anda bisa lihat paket-paket lain. Tapi khusus untuk mahasiswa, saya telah melakukan obrolan dengan mereka bahwa kita akan punya sebuah paket, harganya adalah 100.000 setahun, ya, ini per tahun pertama. Kemudian untuk di space-nya adalah
400 MB, kemudian database MySQL-nya unlimited, emailnya unlimited, bandwidth unlimited, subdomain unlimited. Dan karena ini spesial paket, jadi tidak ditawarkan di situs utamanya, jadi Anda bisa akses lewat short URL ini ya. Jangan lupa nanti ketentuannya adalah saat melakukan order, kolom perusahaan diisi aja dengan nama kampus, misalkan Unicom. Gratis domain .webid, mydomain, MIID, biz.id, dan .xyz. Anda bisa pilih salah satunya. Tapi kalau Anda ingin yang .com, .net, atau yang lain, maka Anda harus bayar terpisah domainnya. Gratis domain hanya berlaku untuk tahun pertama saja, untuk tahun berikutnya berbayar. Jika Anda tidak menggunakan link tersebut, maka dianggap memesan paket hosting biasa, jadi dengan harga-harga paket biasa. Kemudian ketika mengisi data, pada bagian perusahaan Anda tulis saja nama kampus. Dan sebagai persiapan, jika Anda ingin membelinya .webid, Anda siapkan scan KTP. Tapi untuk MyID dan BizID Anda tidak harus pakai skanan KTP ya. Kemudian untuk domain XYZ juga tidak perlu KTP. Oke, akan coba saya jelaskan saja. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pemesanan di web hosting yang paket spesial ini. Oke, saya akan buka web browser, saya tutup dulu yang lain. Oke. Jangan lupa ya, kita masuk ke sebuah halaman di rumah hosting. Kebetulan saya akan coba yang MyID karena tidak terlalu repot ngupload KTP ya. Anda mau pakai XYZ boleh, Anda mau pakai WebID boleh, BizID boleh, .xyz juga boleh. Saya akan gunakan sebuah domain namanya server uji. Ya, server uji MyID. Saya coba cek dulu. Di sini dinyatakan bahwa server uji MyID tersedia, artinya kita bisa menggunakan domain tersebut untuk kita buat. Harga normalnya adalah 45.000. Ya. Oke, karena tersedia makanya kita akan pakai, kita ke bawah, kita lanjutkan. Kemudian di sini mohon periksa kembali nama domain. Oke, nama domainnya server uji MyID. Periode registrasi 1 tahun. Oke, di sini ada DNS Management. Kebetulan gratis 1 tahun, ya kita jalankan saja. Identity number bakal Anda siapkan karena .id itu butuh nomor KTP. Anda isikan nomor KTP Anda. Nah, isi tanggal lahir Anda, kemudian Anda pilih tipe organisasinya, company atau individual ya. Karena kita untuk individual, kita pilih aja individual. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya di sini ada tinjau dan bayar, ada hosting pelajar 100.000 per bulan, kemudian registrasi domain 0 rupiah karena ini gratis. DNS Management 45.000 1 tahun. Perpanjangan. Nanti kalaupun nggak perlu Anda nggak usah perpanjangan karena ada kok DNS Management yang gratis. Ya, kalau Anda perlu silahkan nanti tanyakan ke saya. Jadi total pembayaran yang harus Anda lakukan adalah sebanyak 100.000. Ini bisa Anda gunakan untuk 1 tahun
penyewaan server Anda. Oke, saya klik pesan. Kemudian di sini Anda diminta untuk isi data personal Anda. Saya coba isi ya. Anda isi alamat. Kemudian untuk kontak, tambahan informasi, misalkan untuk notifikasi SMS dan lain-lain, ya Anda isikan nomor handphone, kemudian Anda isi nomor KTP. Saya nggak tahu kenapa ditanya lagi. Mengetahui dari teman saja. Oke, kemudian untuk login Anda akan diminta untuk password, ya, inputkan password Anda. Pertanyaan rahasia. Kemudian detail pembayaran, Anda mau bayar menggunakan mana? BCA, Mandiri, BNI, PayPal, atau kartu kredit. Saya akan coba pakai BNI saja. Join my list, terserah Anda tinggal pilih atau tidak, apakah Anda mau menerima berita, informasi, ataupun penawaran khusus. Saya coba tidak aja. Kemudian anggaplah Anda sudah membaca term of service-nya, kemudian selesaikan pemesanan. Oke, di sini ada bagaimana cara pendaftaran. Anda sebaiknya simpan cara ini, mungkin Anda butuh nomor rekeningnya dan lain-lain. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ATM, misalnya banking dan lain-lain. Jika pembayaran dilakukan pada ATM, cantumkan nomor invoice sebagai berita. Oke, ini nomor invoice-nya. Oke, saya akan coba dulu transfer. Kemudian ada nomor unik. Jangan lupa nih, ada nomor unik. Nomor unik didapat dari 3 digit dari nomor terakhir invoice. Jadi nanti Anda transfernya 100.366. Sesuaikan ya. Saya akan coba melakukan pembayaran, tapi menggunakan aplikasi di mobile saja. Langkah selanjutnya adalah setelah Anda melakukan pembayaran, Anda lakukan konfirmasi pembayaran. Jadi siapkan bukti pembayaran Anda. Oke, saya coba lakukan konfirmasi pembayaran. Oke. Oh, ini invoice belum lunas. Kita lakukan konfirmasi pembayaran. Ini tagihannya.
Lakukan konfirmasi pembayaran. Kita melakukan transfer 100.366, nama pemilik, lakukan pada tanggal sekian. Oke, lakukan kirim konfirmasi. Di sini ada keterangan konfirmasi pembayaran online tidak dapat dilakukan pada pukul 22.10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi sebaiknya Anda lakukan ini di siang hari deh. Oke, katanya pembayaran telah diterima, invoice kini telah lunas. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda menunggu. Anda lihat di email yang tadi Anda daftarkan bahwa di sini pendaftaran udah berhasil, ini informasi akunnya. Nah, Anda lihat bagian informasi akun. Di sini Anda bisa lihat bahwa Anda bisa login, Anda punya domain. Domainnya ini, server name untuk loginnya ini, passwordnya ini. Nah, kemudian untuk ngirim-ngirim file Anda bisa gunakan ke FTP ini, alamatnya ini. Nah, kita coba jalankan dulu. Ini nama domain kita. Kita coba tes apakah udah jalan atau belum. Oke, sampai saat ini belum jalan. Ya, saya coba hilangin dulu www-nya. Masih belum jalan. Karena untuk proses bisa jalan itu kadang butuh waktu sampai 1 hari. Kita coba menggunakan sebuah tools. Kalau Anda mau nyari di internet cukup pakai DNS checker misalkan. Nah, ini yang biasa saya pakai. Di sini adalah sebuah domain, sebuah situs yang digunakan untuk ngecek propagasi DNS. Oke, kita tes di sini server uji myid. Oke, search. Ternyata sudah terdeteksi, ya, artinya sudah dikenal. Oke, harusnya ini pun bisa jalan. Oke, di saya belum jalan, tapi kita coba pakai yang lain. Anda gunakan yang namanya tools namanya local browser. Dengan local browser Anda bisa ngetes server Anda dari berbagai negara seakan-akan diakses dari negara lain. Ya, Anda bisa gunakan localbrowser.com. Saya akan coba domain saya serveruji.my.id. Seakan-akan dipanggil dari platform desktop dengan menggunakan Google Chrome. Saya ingin mengakses misalkan dites dari Jepang, kemudian dari USA dan dari Singapura. Oke, saya klik go. Oke, tunggu sebentar. Oke, kalau dilihat dari Jepang ternyata situs kita sudah aktif. Cuma munculnya halaman seperti ini. Kita tes juga dari Singapura, sudah aktif. Kita tes dari USA, belum, tidak ada respon katanya. Kita coba dari browser kita sendiri, masih belum jalan. Kemudian bagaimana loginnya, bagaimana login di manajemen web hostingnya saya akan sampaikan di
di materi berikutnya. Ya, saya ingin server ini bisa diakses dulu oleh saya di sini. Oke, untuk pemesanan hosting saya cukupkan sampai sekian. Ya, karena kalau kita lihat dari Jepang dan dari Singapura ternyata situs kita bisa diakses kok gitu. Ya. Ini artinya yang dari Indonesianya belum bisa diakses. Oke, sekian. Ya, nanti akan saya sambung kalau sudah bisa diakses dari komputer saya. Oke, selanjutnya saya coba lanjutkan lagi pengetesan yang tadi. Saya menggunakan jaringan yang sama, tetap belum jalan. Kemudian saya coba tethering pakai HP saya, jadi langsung tethering dari provider HP saya. Kita coba server uji MyID, ternyata bisa diakses. Ya, ini artinya ya untuk di jaringan yang tadi harusnya kita nunggu dulu mungkin sehari ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola situs. Tapi itu akan saya sampaikan di materi lain. Tapi untuk materi pemesanan web hosting saya akan cukupkan sampai muncul halaman ini. Ya, inilah situs utama Anda. Anda bisa gunakan untuk blog Anda bisa gunakan untuk apapun terserah punya Anda ya. Oke, dengan bisa diaksesnya situs Anda, ini berarti materi udah selesai untuk pemesanan web hosting. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.